Selamat malam, selamat jumpa kembali kekasih-kekasih Tuhan warga Jemaat Tamalate dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa untuk menikmati hadirat Tuhan dalam edisi renungan harian ibadah malam dan doa Jemaat Tamalate untuk hari Kamis. Sebelum kita berdoa dan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita dengarkan dulu sebuah lantunan pujian seperti berikut ini. Terpuji Tuhan melalui pujian itu dan terberkati ibu kekasih atau oma kekasih yang dikenan Tuhan menggunakan talentanya untuk memuliakan Tuhan. Semoga menjadi pemotivasi untuk generasi muda yang masih segar untuk memuliakan Tuhan. Baik, kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita siapkan bagian Alkitab kita. Lanjutan dari pembacaan pada hari kemarin. Mazmur 136 ayat 19 sampai dengan ayat 24. Mazmur 136 ayat 19 sampai 24. Baik, kalau semua sudah siap, mari kita berdoa.
Bagi Tuhanlah segala pujian, hormat, dan syukur kami patut nyatakan, karena sungguh kemurahan dan kasih setia Tuhan yang kami telah alami dan nikmati sehari dalam menjalani hidup anugerah Tuhan, yang di dalamnya juga kami telah menikmati rupa-rupa berkat Tuhan. Terkhusus hidup yang diperlengkapi kesehatan, semangat baru dan kekuatan baru ini yang masih kami alami hingga saat ini. Oh Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami rindu menikmati hadirat Tuhan, membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan malam ini. Kami mohon Roh Kudus memenuhi, menguasai hati pikiran kami. Hikmat Tuhan memberi pengertian dan memampukan kami untuk hidup menurut kehendak Tuhan, mewarisi pusaka anugerah Tuhan bagi kami dalam Kristus. Inilah kami yang datang berdoa memohon semuanya dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mazmur 136 ayat 19 sampai dengan ayat 24. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia, kata Tuhan Yesus, ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Topik yang kita renungkan untuk menikmati hadirat Tuhan malam ini dan lalu kemudian istirahat adalah milik pusaka. Dua kata ini tentu hal yang tidak asing lagi dalam kehidupan jemaat Tuhan. Bahkan mungkin di antara kita ada yang memiliki benda-benda pusaka warisan nenek moyang. Paling tidak rumah tempat di mana kita dilahirkan, atau tanah di mana rumah tempat kita dilahirkan. Makanya tidak jarang terjadi dan bahkan sudah sering terjadi orang memperkarakan soal tanah sampai di pengadilan dengan biaya yang begitu besar, dan bahkan kadang biaya untuk pengadilan sudah lebih besar daripada sesungguhnya harga tanah itu. Tetapi mengapa justru harus dipertahankan? Intinya di dalam bahwa itu karena milik pusaka, warisan satu-satunya, sekecil apapun. Karena itu penting bagi seseorang. Karena itu milik pusaka, maka itu harus dipertahankan. Besar kecilnya biaya yang dipergunakan untuk mempertahankannya, harganya paling bermakna dan berarti adalah bahwa warisan leluhur. Dengan tanah itu maka orang merasa bahwa masih memiliki leluhur, sekalipun orang yang tidak terlalu begitu mungkin berharga, tapi bagi dirinya itu adalah sangat berharga. Terhubung dengan diri
dan kelangsungannya. Milik pusaka adalah sesuatu yang sangat berharga. Berharga bagi setiap yang mempertahankannya. Seperti itulah yang dialami oleh bangsa Israel masa lalu. Memiliki warisan milik pusaka yang dianugerahkan Allah kepada nenek moyangnya Abraham, Ishak dan Yakub. Tanah perjanjian yang mereka tahu dan yang mereka imani sebagai pemberian Tuhan itu harus dipertahankan. Pertama, sebagai tanda bahwa ini adalah kepemilikan yang wujud anugerah Tuhan, adalah karunia Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai wujud kasih setia Tuhan bagi nenek moyang mereka dan bagi mereka untuk selanjutnya. Dan itu dia alami secara turun temurun. Itu sebabnya maka dipertahankan. Yang kedua ialah hasil-hasil milik pusaka ini menjadi tanda jaminan bahwa Allah memelihara mereka, Allah merawat mereka, Allah memberi jaminan yang kekal untuk mereka. Jaminan hidup yang patut dipertahankan. Oleh karena itu orang Israel tidak boleh menjualnya kepada orang lain. Orang Israel tidak boleh melepaskannya dan bahkan dirampas oleh orang lain. Orang Israel tidak boleh menjual milik pusaka Tuhan, milik pusaka yang diberikan Tuhan. Tanah perjanjian yang diberikan Tuhan itu harus dipertahankan menjadi milik mereka secara turun-temurun, menjadi tanda umat Tuhan. Milik pusaka itu menjadi wilayah di mana mereka berada. Di sanalah mereka hidup menikmati kasih karunia Tuhan. Di sanalah mereka menikmati kasih setia Tuhan. Dan di sanalah umat juga sekaligus menjadi musuh bagi bangsa-bangsa lain. Seperti yang dibaca dalam pembacaan kita, oleh Raja Amori, oleh Raja Negeri Basan, orang-orang Sihon dan orang-orang Og. Namun dengan kasih setia Tuhan, mereka dibebaskan. Allah membebaskan mereka selalu dari musuh-musuh itu, sehingga mereka tetap menjadi bangsa yang milik Tuhan. Bagi kita selaku orang yang percaya masa kini, milik pusaka bagi orang percaya dalam Kristus adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus adalah milik pusaka orang-orang yang telah ditebus dari dosa. Melalui Yesus Kristus, manusia ditebus dari kesalahannya, manusia ditebus dari dosanya, manusia diselamatkan menjadi milik Tuhan. Dengan menerima dan memiliki dan mengimani Yesus Kristus, orang percaya memiliki jaminan hidup bukan hanya untuk hari ini. Orang percaya memiliki jaminan hidup bukan hanya untuk esok, bukan hanya untuk sesaat di dunia ini, tetapi untuk selama-lamanya. Di bawah jaminan itu, kita telah menjadi pewaris, bukan untuk sementara waktu, tetapi menjadi pewaris kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, hidup kekal di dalam kerajaannya. Peliharalah itu dalam kehidupan kita dengan terus hidup dalam kebenaran Tuhan.
mengimani Tuhan hari ini dan mempertahankannya sampai kesempurnaannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur pula Tuhan karena kesempatan yang masih ada ini, Tuhan izinkan kami menikmati hadirat Tuhan dalam kami membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sungguh kami tidak mempunyai kemampuan apa-apa untuk menyelami, untuk mengerti, untuk mempertahankan dalam hidup kami. Kami manusia lemah dan tak berdaya. Karena itu kami mohon Roh Kudus senantiasa memeteraikan di dalam hati kami, mengajarkannya dalam sepanjang hidup kami, sehingga kemanapun dan dimanapun kami berada, kami terus hidup mempertahankan milik pusaka yang Tuhan wariskan bagi kami di dalam Kristus. Dan melalui kehidupan yang Tuhan anugerahkan, kami terus memberitakannya sampai Tuhan datang kembali. Malam ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami mohon penyertaan Tuhan. Karena sungguhnya di dalam rangkulan kasih setia Tuhanlah kami dapat menikmati malam ini dengan penuh selamat sejahtera, beristirahat dengan penuh ketenangan, ketentraman, kedamaian. Karena dalam kuasa Tuhanlah kami terhindar dari segala petaka, mara bahaya, sakit, penyakit. Dan bahkan oleh kuasa Tuhan pula lah yang akan menyembuhkan kami dari segala penyakit yang kami derita. Membuat kami tidur dengan lelap dan penuh harap bahwa esok pagi oleh kuasa Tuhan pula lah kami dibangunkan dengan semangat baru, kekuatan baru, kesehatan baru. Demikian kami berharap pertolongan Tuhan yang akan selalu nyata bagi warga jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan yang berat karena terganggu kesehatannya, yang sedang bergumul untuk berjuang sembuh dari sakitnya. Oh Tuhan, tolong kasihani mereka. Beberapa yang saat ini laporan yang penyampaian yang kami terima, Bapak Tandi Bura, Penatua Bapak Martin Tandi Bura, yang akhirnya harus dipindahkan ke rumah sakit yang lain untuk mendapatkan perawatan lebih baik. Perjuangan yang ditempuhnya selama ini, kami berharap Tuhan menolongnya. Kekasih kami Bapak Penatua Daniel Pakan yang kemarin harus menjalani masa isolasi di Rumah Sakit Bayangkara. Beberapa yang lainnya yang sudah rutin selama ini menjalani perawatan masing-masing di rumah. Orang tua kami, Ibu Sada yang kemarin melihat kedatangan dari petugas, nampak para sempat menggentarkan dengan cara jemaat Tuhan karena diisukan sudah tiada. Puji nama Tuhan bahwa Tuhan masih mengizinkannya untuk menjalani hidup. Dan semoga di masa tuanya tetap beroleh pengandalan akan Tuhan. Masih banyak yang lain yang juga bergumul hal yang sama. Oh Tuhan, kasihani kekasih-kekasih kami. Kami yakin bahwa pertolongan Tuhanlah yang akan membuat mereka terlepas dari segala tekanan dan keputusasaan. Menguatkan, meneguhkan iman mereka untuk terus mengandalkan Tuhan dan berserah seutuhnya pada Tuhan. Demikian yang masih mengalami rasa duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mengasihi mereka dan yang mereka kasihi. Mama Perdi, Mama Anto,
yang masih di kampung, Bapak Martin Rama dan keluarga. Oh Tuhan, berkenanlah menghibur dan menguatkan kekasih-kekasih Tuhan agar tiada larut dalam kesedihan dan duka mendalam. Segenap keluarga yang juga merasakan duka itu. Demikian juga kami mohon kasih dan pimpinan Tuhan untuk rencana-rencana kami selanjutnya dalam menata pelayanan di tempat ini. Segala kekurangan, keterbatasan yang masih kami alami, kami percaya Tuhan yang akan memperlengkapi pada saatnya. Kami juga terus berdoa untuk para pengungsi karena bencana alam yang masih harus bersabar tinggal di tenda-tenda pengungsian, menanti uluran tangan sesama untuk mencukupkan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan makanan dan minuman, sandang dan pangan. Oh Tuhan, berkenanlah memberkati pemerintah kami untuk terus mencari solusi yang terbaik, mengatasi persoalan saudara-saudara kami, dan juga memberkati setiap layanan-layanan bantuan sosial yang terus diperuntukkan bagi mereka, yang digalang oleh beberapa organisasi masyarakat dan organisasi pemerintah. Semoga semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi bagian dari kasih sayang Tuhan untuk mereka. Oh Tuhan, kami terus berserah untuk kehidupan kami. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk menjalaninya dengan lebih baik. Kami mohon dengarkan kami Tuhan, yang datang berdoa, mengucap syukur, memohon semua ini hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Malate dimanapun Anda berada, demikian renungan malam dan doa edisi Kamis pada hari ini. Sebelum kita berpisah, izinkan saya bersama dengan kru tim multimedia yang setia untuk mengupayakan pelayanan menjangkau kita semua di keluarga-keluarga. Mengucapkan kepada ibu bapak saudara-saudara yang ada di rumah, selamat malam, selamat beristirahat. Yakinkan diri kita bahwa kita semua dalam pemeliharaan lindungan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.